Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati Kasih PLT Kasih Pondok Pesantren Kabupaten Purbalingga beserta staf beliau Bapak Sugeng Riyadi SPD MSI, mohon maaf detailnya dan saya hafal baru kenal, dan juga Bapak Imam sebagai staf PT Kontren, Ketua FKDT Kabupaten Purbalingga beserta staf jajaran dan juga semua pengasuh sekaligus pengasuh TPQ Madin di Kabupaten Purbalingga. Semua saja yang hadir tidak saya sebut satu persatu, mohon maaf, tidak mengurangi kehormatan. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka rapat bulanan 3 bulanan FKDT Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah bisa dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Abror alias di Madin Al-Amiriyah. Mudah-mudahan dengan rapat yang nanti akan dibahas tadi sudah disampaikan oleh Ketua akan bisa tercapai dan akan bisa dilaksanakan dengan baik, akan bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dan juga akan memberkahi Madin dan TPQ masing-masing di Kabupaten Purbalingga. Allahumma. Selanjutnya saya atas nama tadi disebut pembina atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bikutulikum, sugeng rawuh, selamat datang di Madin Al-Amiriyah Pondok Pesantren Darul Abror. Yang kedua kalinya sungguh saya berbangga dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekaligus Bapak PLT PT Kontren serta staf, alhamdulillah bisa rawuh di sini. Mudah-mudahan semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah silaturahim. Katanya dalam hadis ini KPD, man syarrahu ayyub satolahu birizki wa yuwasi' lahu ayyub satolahu birizki wa man syarrahu ayyamudda bi umri wa yuwasi' lahu birizki wa yasir rahimah. Barang siapa yang ingin diberi umur panjang, ingin dikasih rezeki yang luas, pada sirrohimah. Mudah-mudahan Bapak ini sesuai dengan hadis ini. Allahumma amin. Dengan Bapak sering mendatangi di pondok-pondok pesantren itu, mudah-mudahan nanti akan diangkat jadi taksi. Saya doakan ini ya. Setuju apa enggak kira-kira? Karena ada hadis mengatakan begini, khairul umaro alladzina ya'tuna al-ulama. Sebaik-baiknya umaro pejabat apa manis ngurusi pondok dalam rawuh mari pondok itu jadi paling apik banget.
Karena dengan datang di pesantren akan tahu pondok jadi kayak gini. Ya. Kemudian Madin begini. Ya memang betul. Tadi disampaikan betulnya hari istirahat, hari libur, tapi alhamdulillah bisa datang. Ya, itu memang jiwa perjuangan yang sangat baik sekali. Memang di mana organisasi yang terkait dengan keagamaan itu harus didasari dengan perjuangan. Ya, HEPA-DT sama saja ini Pak Praksi. Kayaknya bulanannya sebulan ya 30 dina. Ya, kalau cerita saya jadi ketua MUI 2 periode sama saja. Ya, saya dari ketua MUI mulai tahun 2006 sampai 2016 itu tiap bulan saya 30 hari. Kalau saya ceritakan mungkin Bapak Ibu ketawa Bang Buyu ya. Karena apa? Saya dikasih anggaran oleh Pemda itu 100 juta. Tapi untuk menjalankan MUI, jadi tiap bulan saya hanya jatah diganti untuk ganti pulsa 250.000. Padahal saya undangan dari sini saya bawa mobil sendiri. Bensinnya sih siapa sih ngisi? Tapi alhamdulillah dengan kita tulus niat yang baik sehingga akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada salah satu hadis yang mengatakan salah satu hakun al-Allahi aunuhu. Ada 3 golongan yang berhak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mujahid fisabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dari situ tidak ada kelihatan, tidak ada seolah tidak ada apa-apanya, tapi di belakang itu pasti ada apa-apanya. Ya, Allah itu memberikan tidak langsung lewat jalan itu. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di MUI, saya selama 11 tahun, karena ya dengan 2000 ya 11 tahun, 10 tahun. Ya alhamdulillah ini mulai dari melarate. Malah justru saya ketika pertama saya ditunjuk sebagai ketua MUI, saya ingat Rasulullah SAW itu pertama kali diberi atau dituruni ayat surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu bunyinya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu jangan kita artikan arti yang tersurat, tapi kita artikan arti yang tersirat di dalamnya. Karena Al-Quran ada arti yang tersurat, ada arti yang tersirat. Kalau tersurat itu memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Itu kan arti yang tersurat. Tapi kalau arti yang tersirat, kita diberi jabatan apa saja ini Pak. Ini saya tunjukkan Pak PD kontren apa-apa. Mohon maaf. Ya, baru bikin malah. Tapi yang untuk umurnya Tuhan Nyong ya. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi. Ketika saya diangkat jadi MUI, saya membaca suasana Purbalingga. Bagaimana Purbalingga suasana? Daerah sana, saya baca, baru saya melangkah. Padahal pada saat itu belum punya kantor. Tapi saya bagaimana? Saya harus mepet kepada bupati. Alhamdulillah dikasih kantor sampai sekarang. Dulu tidak ada. Jadi dulu itu mencari arsip surat MUI saja lari ke mana-mana tidak ketemu suratnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Ya, itu diantaranya begitu. Jadi arti yang tersirat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. PK Pontrek, bacalah suasana pondok pesantren, bacalah suasana TPQ Madin. Ya, insya Allah nanti akan bisa tahu, apalagi Bapak sudah berdampingan PAI dengan PK Pontrek kan berdampingan. Kayak ini bisa membaca. Ya, tinggal nantinya ya monggo
kita kepada ini pengasuh TPQ, pengasuh Madin, saya itu ingat salah satu ayat yang saya sampaikan tadi, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Kita harus sangat prihatin, merasa takut dengan generasi penerus yang sangat-sangat lemah. Sedikit saya sampaikan, bisanya dulu saya hanya pondok pesantren, hanya salafiyah, bukan salafi ya. Ya, kalau salafiyah dengan salafi itu beda ya. Kalau salafiyah itu adalah pondok pesantren yang tinggalan orang-orang ulama-ulama kuna. Salafiyah itu pakai ya nisbat, boleh didewek nang alfiyah. Ya. Ngeroranan aja takon dari Pak Alfiyah. Ya. Itu saya ketika dulu saya lang-lang ke sana-sana, saya itu dulu pernah jadi mubalik terkenal, ujar dewek. Ya. Bukti itu saya pernah itu, Pak. Saya itu malam penuh sampai saya itu harus ke Purbalingga malam, terus pagi saya ke sana, sorenya saya ke Purbalingga. Kadang-kadang sehari 3 kali saya ke Purbalingga. Jadi pondoknya Masya Allah dia tinggal di baik, tapi alhamdulillah bocah tenang baik. Bocah itu rata-rata ya 80 sampai 90. Gitu. Anak-anak saya belum pulang masih mempondok. Jadi saya dengan pengurusan. Saya itu kalau pulang melihat sekolahan keluar muridnya pakai teman. Nggendelan nang rumah, Masya Allah nunggu bocah kan boleh bicara sakit banget. Padahal kalau di SMP negeri, SMP sana begitu keluar dari sekolah itu ratusan. Saya jadi prihatin, Masya Allah. Yang akan meneruskan perjuangan, estafet perjuangan itu siapa? Bukan generasi kita. Mestinya generasi kita. Dan dia kan cuma hanya nunsewu. Kalau hanya di sekolah-sekolah tidak diajarkan ilmu agama tanpa fikih, kira-kira akan meneruskan perjuangan siapa? Jadi saya itu merasa hati itu tergebu-gebu untuk membuka formal. Ya. Tahun 2010 saya buka formal. 2010 saya buka formal. Alhamdulillah begitu membuka MTS 2010 izin operasional mudun, begitu buka saya dapat 2 kelas. Ya. Itu ada 56. Alhamdulillah sekarang tahun 2021 muridnya sudah 733. Jadi sudah 22 kelas. Ini saja banyak yang saya tolak karena apa? Tidak ada tempat ruangnya. Ya. Itu diantaranya begitu. Jadi untuk itu, insya Allah kalau Bapak Ibu semangat untuk memperjuangkan agama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi hadis yang saya sampaikan, salah satu hakun Allahi al-nuhum, 3 golongan, di antara 3 golongan itu adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Jangan kecil hati, tapi program pemerintah itu harus kita ikuti. Ya. Tadi disampaikan oleh PD Pondret, mestinya persyaratan dari Madin atau TPQ yang dapat mungkin POP atau ingin dapat kucuran dana dari pemerintah, dia harus melalui syarat. Ya. Apa syaratnya? Izin operasional, sama kalau bisa buka sekalian yayasan. Ya. Saya dulu itu buka yayasan ini sekitar tahun sebelum tahun 2000. Di Purbalingga ini yang baru mengajukan yayasan hanya 3, pondok saya di Darul Akron dan Mintol, Imam Baul Ulum. Itu ada anjuran supaya buka yayasan sekaligus diketahui Kemenhum. Dulu kan pakai Menhum ya. Kalau sekarang Kemenkumham. Kalau dulu Menhum, sahabatnya Menhum, Menteri Hukum dan HAM. Itu saya usul sampai 1 tahun baru turun. Orang ngerti ya, gunanya ternyata banyak. Begitu
saya mendirikan MTS sudah apa bisa dipakai yayasannya. Dulu tidak tahu bingung apa. Tapi begitu 10 tahun yang silam baru tahu bahwa yayasan ini memang persyaratannya membuka pendidikan formal harus pakai yayasan yang Kemenkumham. Kalau dulu Kemenkum ya, itu begitu. Jadi program apa dari Kemenang ikuti aja. Dulu pernah ketika Pak Samsul dulu PD Pontren ya, PK Pontren, Pak Samsul menggalang untuk membuat yayasan, ya kan ya, contoh ya, adalah tahun berapa itu supaya buat yayasan, sudah buat yayasan. Sementara yang melanjutkan ke Kemenkumham itu jarang gitu loh. Akhirnya barengan kucuran dana, rame-rame pada mulai di dana, begitu terhambat. Iya. Soalnya tadi disampaikan, ya nggak balik-balik lagi apa kalau mengikuti hari santri itu juga setengah orang nganggo. Tapi kalau dana pemerintah, kemarin itu 1,5 juta harus pakai LPJ kok. Iya. Saya tuh ketika di MUI si ngurusi LPJ itu bengel. Saya serahkan kepada Pak Joko. Pak Joko keserah pada saat itu, keserah di Pemda. Jadi Pak Joko sama Pak Anas di Bapeda, Pak Joko keserah. Jadi kalau yang ke Pemda, kamu nggak ngomong berdua yang tanda tangan. Itu begitu. Jadi ini pengalaman. Kenapa tadi disampaikan madrasahnya kok Al-Amiriyah, pondoknya Darul Abrar. Ini ada sejarah saya mendirikan madrasah itu memang Al-Amiriyah. Tapi tafaul, kalau dalam Al-Amiriyah kan tafaul boleh ketularan kesawaban. Al-Amiriyah itu artinya adalah kepemimpinan. Jadi dengan harapan anak-anak yang keluar, siswa yang keluar dari Madin Al-Amiriyah itu jadi pimpinan, walaupun minimal ada pimpinan keluarga lah. Itu begitu. Jadi begitu. Jadi kalau pendidikan formal namanya semua pakai Darul Abrar, oleh MI Darul Abrar, kemudian MTS Darul Abrar, SMK Darul Abrar. Tentunya saya ingin membuka lagi MA Darul Abrar, tapi entah kapan. Insya Allah nanti kalau pada saatnya saya ingin membuka, kalau sudah ada gedungnya. Kalau ini saya dituntut kamarnya, ini yang sekarang menetap di Darul Abrar itu santri ada 700 saya. Padahal boleh jiwut, tapi alhamdulillah. Jadi saya membatasi, kemarin saya tolak, yang tidak ditolak ditunda lah. Di orang Islam medeng, mau dipaksa saya malah repot. Kamarnya, ini kamar rata-rata ini ada 30-an. Iya, tapi alhamdulillah jadi betah. Itu dulu di situ pondok asrama yang di depan itu pertama kali untuk membuka MTS yang itu sekarang jadi asrama. Untuk membuka MTS, persyaratan membuka SMK juga di situ. Alhamdulillah sekarang jadi asrama. Itu aja ditempati anak sekitar 100 lebih. Padahal semua nonton. Itu begitu. Mungkin ini kalau diceritakan malah tidak musyawarah. Jadi saya dengan harapan ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengelola TPQ Madin yang mudah-mudahan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ijazah sedikit ya, mau enggak? Ya, bisa dicatat. Kepenak lah. Ijazahnya itu insya Allah yang kaitan dengan duit penggering. Kalau duit saya kasih amalan. Ya Rabbana ya Kudus Sahilana bil Kudus.
Ya. Ya Rabbana bil Qudus sahirana bil fulus. Kertas merah yang halus di ada tuki tukus. Ya. Ini calon untuk ini aku guyon tapi teman ini. Kalau yang untuk menarik siswa itu dengan baca itu akhirnya surat Taubah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Tapi itu kata guru saya ditambah Allahumma ditulis. Fa in tawallaw sampai akhir ditambah Allahumma. Sudah? Anta ya Rabbi. Allahumma anta ya Rabbi hasbi ala ra'iyati qaryati titik-titik. Qaryati itu diisi desanya jenengan mau mengrekrut satu kecamatan apa satu kabupaten. Anggar satu kecamatan Qaryati kecamatan Kejogong, Qaryati kecamatan Bukateja. Anggar pun balik ya, tapi berurut aja murmur jauh banget. Urutan dingin sekeca dingin, kira-kira perkembangannya bagaimana? Qaryati titik-titik. Ya sudah. Allahumma anta ya Rabbi hasbi ala ra'iyati qaryati titik-titik aktif qalbahum. Aktif maknanya modulasi panjenengan qalbahum ing atine qaryah. Aktif qalbahum wa dzallilhum li wa dzallilhum muqimina panjenengan ing ahli qaryah li datang kula wa dzallilhum li ya arhamar rahimin. Allahumma anta ya Rabbi hasbi ala ra'iyati qaryati titik-titik aktif qalbahum wa dzallilhum li ya arhamar rahimin. Itu insyaallah itu kata saya dibaca malam 30 kali. Bengi diwaca ping 30, bar salat diwaca ping 3. Inna wallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma anta ya Rabbi hasbi ala ra'iyati qaryati. Jamane kula dadi MUI ya ala ra'iyati qaryati Purbalingga aktif qalbahum wa dzallilhum ya arhamar rahimin. Pakai ini bisa untuk ini suku boleh. Itu sampun ya. Boten pun saged Allahumma anta ya Rabbi hasbi ala ra'iyati qaryati titik-titik aktif qalbahum wa dzallilhum li ya arhamar rahimin. Itu malam dibaca 30 kali, baca sholat dibaca berapa? 3 kali. Agar berduitnya akeh. Nah, ini amalan betul saya ceritakan. Saya tahun 90 saya dikasih amalan oleh guru saya. Saya bangun ini tahun 90. Saya awal kayak orang tuh ya Bapak musim. Saya sowan di Banyuwangi guru saya bagi syafaat. Saya dikasih amalan supaya amalannya ini sopo wonge dikir di apa anu ya kena di rekam ya apa malah di kamu sopo wonge dikir Allah 5.000 sopo wonge dikir Allah 5.000 ya Hayyu ya Qayyum 1.000 satu kali majelis berarti sejabungan. Insya Allah bakal diparingi bondo sing akeh banget oleh gawe akan bondo ngerti bondo wong wetan ngarane bondo wong ngene ya banda duit sing akeh banget cara kula duit ora tong-tong ora bae jane ngerentong
orang sih tetap nggo PDC. Tapi alhamdulillah niku kulo mulai tahun 90 saya makan ini. Allah tinggal itu ya Hayyu ya Qayyum bi majlisin wahid, satu kali majelis. Tapi syaratnya ajib setiap hari dibaca. Bacaannya sebagaimana Thariqah Naksabandi itu tawasul hanya tasbih singgah. Terus 5.000 ya Hayyu ya Qayyum niku insyaallah kula mun membuktikan kula bangun SMK 3 MTS ini 3 tingkat. Saya tidak dapat bantuan dari pemerintah. Walaupun saya dekat dari bupati, saya tidak pernah dikasih bantuan yang berbentuk rehab. Saya bantuannya langsung di rumah baik. Ternyata bukti ini saya sudah 3 ruang, ini ada 18 ruang, berarti lantai 3 SMK itu ada 5 ruang, 5 ruang lantai 3, ini pulau bangun balik 6 ruang, baru lantai pengecoran lantai 2, rencana juga 3 lantai 3, ya. Itu diantaranya. Agar arpe donga yang mau nih ya robbana bil putus sahilana bil fulus kertas merah yang halus di anna tuqyin nufus. Jadi ada mana ya robbana bil putus sahilana bil fulus kertas merah yang halus di anna tuqyin nufus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini ini malah kuliah kertas merah. Tidak apa-apa ya, biar kita kenangan. Jadi makanya dengan ada kenangan dari Darul Labron itu sudah saya ijazahkan lah. Ajas hukum. Ini kulo yakin. Wa kullu man lam yattaqid la yattaqid. Barang siapa yang tidak percaya tidak akan manfaat. Nggih. Kulo alhamdulillah duit jeneng ora tau entok. Ya medhok anak. Tapi nyatanya gimana? Saya ceritakan, saya itu membangun itu kalau ditanya, jenengan duitnya apa teman? Saya tidak pegang utang. Tapi kalau akan membeli material, kulo bingung. Kulo gumul mari ora ada bayar tukang itu 1 minggu, saya bantu kamu 5 juta lebih seminggu. Ya dilalah arep bayarnya ana bae. Anggar mongko ora ana, assalamualaikum. Jadi itu ngopo derek infak oke. Jadi iki 2 juta. Oh bayar ya kan bayar. Tanpa jaluk dan saya tanpa mengedarkan proposal lewat anak-anak. Santri saya tidak pernah saya suruh supaya mencari proposal. Saya proposalnya langsung itu aja. Allah kalau 5.000 yang hari dia bayubi saya. Kata saya mengatakan Mama Gung tadi kita ditekan di ora ya. Ya tidak apa-apa ini buat kenang-kenangan din. Mudah-mudahan bisa menikmati dan mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu di daerah masing-masing senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan yang mudah-mudahan diberi murah rezeki yang berkah yang manfaat, dan mudah-mudahan pendidikan baik TPQ Madin di daerah Panjenengan mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa akan membawa masyarakat, mengangkat masyarakat di daerah masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.